Lantaran bobroknya strategi timnas Indonesia U19 di bawah besutan Indra Safri dan Bima Sakti dan adanya pemain titipan, sekelas pelatih Timur Leste berani meremehkan timnas Indonesia jelang jumpa di Piala AFF U19 2024 hingga berani mengatakan hal seperti ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia tentunya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U19 akan tampil di laga terakhir penyisian grup A Piala AFF U19 2024. Sekuat pasukan Garuda Muda akan menghadapi timnas Timur Leste U19 tepatnya pada Selasa 23 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini merupakan laga penting bagi kedua tim untuk membuka asa lolos ke babak semifinal, meskipun timnas Indonesia lebih diuntungkan dan jauh diunggulkan dari timnas Timur Leste U19. Timnas Indonesia kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, dan itu artinya sekuat pasukan Indra Safri hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju lolos ke babak semifinal. Sementara itu, Timur Leste yang baru mengoleksi 3 poin, mereka akan berjuang keras dan mati-matian untuk mengamankan kemenangan demi bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Namun kini yang banyak menyita perhatian publik adalah permasalahan internal di kubu timnas Indonesia U19 terkait bobroknya permainan dan juga taktik dari pelatih timnas Indonesia Indra Safri yang dinilai begitu monoton dan tak bisa membuat timnas Indonesia bermain dengan optimal. Apalagi banyak pecinta sepak bola tanah air yang menganggap di timnas Indonesia U19 banyak pemain titipan. Hingga 2 pemain keturunan atau naturalisasi timnas Indonesia, James Revan dan juga Welber Jardi, malah sering dicadangkan. Padahal kedua pemain tersebut bermain cukup impresif di Piala AFF U19 2024 kali ini. Menanggapi hal itu, pelatih Timur Leste U19 pun ikut angkat bicara soal buruknya permainan timnas Indonesia U19 hingga berani meremehkan timnas Indonesia U19. Padahal sebelumnya dari segi rekor pun timnas Timur Leste tak pernah mampu untuk mengalahkan timnas Indonesia. Baru di era kepelatihan Indra Safri ini, pelatih Timur Leste berani meremehkan dan seakan-akan akan mampu menumbangkan timnas Indonesia di laga pamungkas grup A. Meski begitu, pelatih Timur Leste U19 Eduardo Pereira tak segan menyebut bahwasanya timnas Indonesia kini menjadi tim yang menakutkan dan tim kuat di Piala AFF. Namun tidak menutup kemungkinan Timur Leste akan merangsek mampu mengalahkan timnas Indonesia di tengah konflik perdebatan pemain keturunan, di tengah perdebatan pemain titipan, dan juga miskin taktiknya pelatih timnas Indonesia Indra Safri. Timnas Indonesia melakukan persiapan, mereka tim bagus, bahkan sudah pernah try out ke luar negeri. Tentu saja mereka menjadi tim kuat saat ini, kata Eduardo Pereira dalam konferensi pers jelang pertandingan. Namun jika kita melihat pertandingan yang mereka lakoni, ya memang mereka memenangkan 2 pertandingan dengan gol yang cukup luar biasa, 8 gol dari 2 pertandingan. Namun ada titik lemah dari timnas Indonesia. Di antara kesemua gol yang mereka lesakan, 5 atau 4 diantaranya merupakan gol yang diciptakan oleh pemain belakang, bukan dari pemain depan mereka. Itu akan menjadi kelemahan bagi mereka dan kami akan memanfaatkan hal tersebut, kata Eduardo Pereira menutup. Memang dalam 2 pertandingan timnas Indonesia, Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel yang merupakan pemain bertahan menjadi penyumbang gol terbanyak timnas Indonesia. Sementara untuk rekan kakak yang menjadi gol getter timnas Indonesia sejauh ini masih belum bisa menceploskan gol ke gawang lawan.
Tentu ini menjadi PR besar dan perhatian penting bagi PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air melalui pelatih-pelatih yang berkelas. Sementara Timor Leste sendiri di pertandingan perdana mereka mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-2. Lalu di pertandingan keduanya mereka harus takluk 2-0 dari Filipina. Tentu ini bukan lawanlah yang mudah bagi timnas Indonesia U19. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Berikan komentarnya.